hadirin dalam acara webinar series Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena di hari Sabtu pagi yang berbahagia ini, kita dapat menyelenggarakan acara ini dengan keadaan yang sehat tanpa kurang sesuatu apapun. Kami ucapkan juga selamat pagi dan selamat bergabung kepada yang terhormat Ibu Novita Ikasari, Master Komunikasi PhD, Kepala Departemen Administrasi Niaga FIA UI, Kepala Pusat Kajian Governansi, Kebijakan Publik dan Bisnis FIA UI, dan yang kami hormati Bapak Rijal Ramdhani, Sarjana Sosial, Production Editor Bisnis dan Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, JBB FIA UI. Bapak Darmawan Sigit Pranoto, selaku Ketua HMP FIA UI, yang saat ini juga diwakili oleh Ketua Divisi Advokasi dan Publikasi Ilmiah, Ibu Galuh Hikmah Melinda, beserta jajaran pengurus HMP FIA UI, serta para hadirin yang kami banggakan. Dengan rasa syukur dan antusias pada kesempatan hari ini, saya, Asputia Damayanti, akan membuka acara ini, yaitu webinar series HMP FIA UI dengan judul Strategi Penulisan Artikel Ilmiah dari Sudut Pandang Publisher dan Reviewer. Dan untuk mengawali pembukaan acara kali ini, saya akan membacakan susunan acara yang ada. Pertama, dengan pembukaan acara webinar, sambutan Ketua HMP FIA UI, kemudian penyampaian materi dari para pembicara, sesi tanya-jawab, penyerahan sertifikat kepada para pembicara, sesi foto bersama, lalu diakhiri dengan penutupan. Baiklah, kepada para hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya akan ada sambutan dari Bapak Darmawan Sigit Pranoto selaku Ketua HMP FIA UI yang diwakili oleh Ketua Divisi Advokasi dan Publikasi Ilmiah. Kepada Ibu Galuh Hikmah Melinda, kami persilakan. Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Pak Darmawan, karena udah lagi jalan, saya wakili ini Pak Darmawan. Ya, terima kasih kepada teman-teman pada akhir pekan ini berkenan menghadiri webinar lagi yang diadakan oleh HMP FIA UI. Mohon untuk tidak bosan ya teman-teman semua. Karena pada dasarnya webinar ini kami adakan berdasarkan keresahan atau kebingungan atau kegalauan teman-teman mahasiswa yang dicurhatkan ke teman HMP seperti itu. Jadi kebingungan publikasi, kebingungan bagaimana menulis artikel ilmiah yang berkualitas. Nah, kami coba sebagai HMP untuk menjadi dekat dan bermanfaat sesuai dengan tagline-nya kepengurusannya Pak Darmawan dan teman-teman, bagaimana kita bisa mewadahi keresahan itu semua menjadi hal yang solutif untuk teman-teman semua. Sehingga kami bersama teman-teman HMP semua semangat terus mengadakan webinar dengan temanya webinar lulus tepat waktu. Bagaimana webinar-webinar ini bisa menjadi trigger ke teman-teman semua untuk bisa lulus tepat waktu dan sedikit ada pengetahuan, oh bagaimana seharusnya kita menulis yang berkualitas. Jadi sekiranya itu nanti kita lulus bisa menghasilkan penulisan atau artikel yang berkualitas, jadi lulusnya berkualitas gitu. Nah, kemudian jadi ini adalah series yang kedua untuk webinar lulus tepat waktu itu. Jadi yang sebelumnya kan kita sudah mengundang dari ITREF, dari Direktorat Jenderal Pembenaran Kementerian Keuangan, dan ini kita mengundang dari JBB. Di sini sudah hadir Mas Rizal, dan kemudian sebentar lagi akan masuk juga Ibu Novita Ikasari. Jadi silahkan teman-teman yang baik yang masih semester 1 mulai membiasakan atau mencari informasi dari sekarang terkait dengan bagaimana publish di jurnal dan bagaimana menulis artikel yang baik seperti itu. Karena untuk syarat kelulusan sendiri kita sudah pahami semuanya bahwa kita untuk lulus dari S2 via UI ini sendiri kita harus menerbitkan artikel ilmiah di jurnal terakreditasi seperti itu. Jadi jangan jurnal predator. Nah, salah satunya jurnal via UI ini sudah terakreditasi Sinta 2 dan memiliki nilai akreditasi yang bagus juga. Jadi silahkan teman-teman bisa menggali ilmu di sini seperti itu. Jadi mohon jangan bosan apabila HMP
terus mengadakan webinar yang berkaitan dengan untuk mendukung teman-teman bisa lulus tepat waktu seperti itu. Jadi mohon maaf apabila setiap akhir pekan kami ganggu dengan webinar seperti ini, karena ini adalah bentuk upaya kami untuk menjadi dekat dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin cukup sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Galuh yang mewakili Pak Darmawan, Ketua HMPF UI atas sambutannya yang luar biasa. Benar banget nih Mbak ya, agendanya ini sangat dibutuhkan bagi kita semua, terutama di mahasiswa pascasarjana ini ya. Baik, sebelumnya saya mau mengingatkan kembali nih bagi teman-teman dan audiens lainnya untuk mengisi absen yang telah di-share pada kolom chat Zoom ya. Lalu untuk acara selanjutnya, saya akan serahkan kepada moderator kita di pagi hari ini, kepada Mbak Sylvia Febrina. Kepada Mbak Sylvia Febrina, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Asputia Damayanti, selaku host kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saya, Sylvia Febrina, akan memandu jalannya acara inti dari webinar HMP via UI yang berjudul Strategi Penulisan Artikel Ilmiah dari Sudut Pandang Publisher dan Reviewer. Pertama akan ada sharing session, yaitu bagaimana strategi publikasi ilmiah ke jurnal akreditasi oleh kedua pembicara kita hari ini. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Novita Ikasari, MCom PhD. Kemudian materi kedua akan diberikan oleh Bapak Rijal Ramdhani SOS. Selanjutnya kami akan buka sesi diskusi atau tanya jawab setelah materi disampaikan oleh kedua pembicara. Dan sebelum pembicara pertama menyampaikan materi, Ibu Novita, izinkan saya membacakan profil singkatnya. Ibu Novita Ikasari, MCom PhD, merupakan staf pengajar di Departemen Ilmu Administrasi FISIP yang kemudian menjadi via UI sejak tahun 1995. Merupakan lulusan S1 Administrasi Niaga FISIP UI, S2 Commerce dari Faculty of Economics University of Sydney, dan S3 Keuangan dari Curtin Business School atau Curtin University. Beliau pernah mengajar juga di universitas tersebut. Mata kuliah yang diampu diantaranya adalah mata kuliah akuntansi, kewirausahaan, dan metode penelitian administrasi. Karya penulisan beliau telah diterbitkan dalam bentuk bab pada buku-buku terbitan Springer dan IGI Global. Beliau juga merupakan peraih Best Paper Award yang diberikan dalam International Conference on Financial Engineering, London, tahun 2012, serta sebagai Outstanding Volunteer Ambassador Award oleh Curtin Coaches, Curtin University, dan Curtin Finalist 3MT Presentation Competition oleh Curtin University tahun 2012. Di dalam negeri, beliau mendapatkan kinerja FISIP UI di bidang riset, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 2015, sebagai pemenang hibah penelitian di atas 200 juta. Beliau juga merupakan publisher jurnal bereputasi dan terakreditasi Sinta II milik via UI, yaitu Bisnis dan Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, atau kita kenal sebagai JBB via UI. Baiklah, sekarang kayaknya saya sudah cukup membuat para hadirin kita makin penasaran gimana sih supaya artikel kita bisa dipublikasikan di jurnal ilmiah. Langsung saja kepada Ibu Novita Ikasari, MCom PhD, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Mungkin belum ini ya, sambil menunggu Bu Novita mau menyampaikan beberapa hal, ini kita diskusinya fun aja ya, maksudnya fluid aja, interaktif aja, jadi biar teman-teman juga kalau misalnya ada yang langsung mau ditanyakan atau misalnya langsung ada concern terkait materi yang disampaikan, silahkan aja ya. Jadi karena sifatnya kita ini sharing session, jadi bukan ngajarin,
apa namanya dikte ya, gimana cara nulis, karena banyak hal dalam publikasi ilmiah itu yang punya preferensi akademik. Itu punya secara personal ya, maksudnya dari tujuan menulisnya, dari approach yang digunakan, dari apapun yang memang mendukung dari penulisan tersebut itu lebih banyak yang personalized. Jadi mau menyampaikan itu sambil menunggu Bu Novita. Nah ini Bu Novita udah join. Ya, sebentar saya rename dulu ya. Baik, Ibu. Sambil menunggu kepada para hadirin, mungkin nanti jika sudah mulai ada pertanyaan dan penasaran gitu untuk mendapatkan sharing session, langsung aja bisa ketikkan pertanyaannya di kolom chat, atau nanti boleh raise hand jika ada pertanyaan. Terima kasih. Silakan Ibu Novita, apakah sudah siap? Ya, terima kasih Silvi. Saya dipanggil Mbak aja, biar lebih dekat umurnya sama kalian semua. Baik, gitu, Mbak sama Novita. para peserta. Selamat pagi, saya mohon maaf dulu karena ada kegiatan bimbingan MBKM ya tadi jam 8 sampai jam 9. Tahu-tahu berkepanjangan gitu, jadi 9.15, jadi saya nggak bisa ninggalin. Mohon maaf sekali. Baik, ini kami pertama-tama dari JBB, atas nama JBB ya. Ini terima kasih sekali sudah diundang dan sudah diberikan kesempatan untuk bertemu dengan kawan-kawan semua dari Pasca. Ini S2 dan S3 kah? Atau S2 saja pascanya ini yang hadir hari ini? Izin Bu, kita sudah mengundang S3, tapi mungkin sudah ada yang hadir atau belum, tapi semuanya kami undang. Seperti itu. Oh ya, oke. Berarti ini Pasca gitu saya ngomongnya ya. Jadi bertemu dengan teman-teman Pasca. Hari ini materi kita akan melakukan berdua ya, Jal. Dengan Mas Rijal. Jadi sekedar perkenalan dulu, nama saya Novita Ikasari. Saat ini saya Ketua Departemen Ilmu Administrasi Niaga dan juga Dewan Editor dari Jurnal Bisnis dan Birokrasi. Merangkap juga Ketua Pusat Kajian ya, Ketua Pusat Kajian Kebijakan, Governansi dan Bisnis. Jadi itu adalah pusat kajian yang ada di bawah VIA. Nah, JBB ini memang sudah berada di bawah Puska sejak tahun 2016. Dulu-dulunya dia berdiri sendiri ya, unit berdiri sendiri, jurnal yang berdiri sendiri gitu. Sejak 2016 ini berada di bawah naungan pusat kajian. Rijal adalah staf JBB yang bertanggung jawab secara khususnya itu ke platform jurnalnya, tapi juga IT gitu. Nah, staf jurnal sepertinya sangat sedikit. Biasanya ini cukup dari managing editor kita Mas Alfi. Mungkin nanti di salah satu itu bisa ketemu dengan Mas Alfi, salah satu kesempatan ya. Lalu ada co-managing editor itu Mbak Eri, Maria Aurelia Wayan, Mas Alfi dosen dari Prodi Administrasi Publik, Mbak Eri dosen dari Prodi Administrasi Niaga. Kemudian ada Mbak Eliani staf administrasi yang mengurus semua manajemen papernya, reviewer dan seterusnya gitu ya, mengingatkan author untuk merevisi kembali dan seterusnya. Rijal di sini khususnya IT dan platform, tapi juga terlibat dalam manajemen papernya, manajemen naskah gitu. Jadi orangnya memang cuma 4 menangani jurnal tersebut. Nah, mungkin bisa kita mulai aja kali, Jal. Ya, untuk menghemat waktu. Share screen langsung ya. Share screen, ya. Belum kelihatan, Jal? Oh, emang belum. Sudah belum ya? Ya udah. Udah. Udah ya? Ya, ini judulnya kan How to Get Published in Scientific Journal. Tapi isinya bukan tips dan trik, kawan-kawan semua. Isinya lebih ke arah bagaimana kawan-kawan semua sebagai mahasiswa pasca sarjana, jenjangnya sudah lebih tinggi dari sarjana, itu bisa mengidentifikasi jurnal atau outlet
tempat publikasi penelitiannya, begitu. Ya, jadi nanti kita akan melihat bagaimana mengidentifikasi secara cepat dan bagaimana mengidentifikasi yang lebih dalamnya lagi. Lalu kita akan menyentuh sedikit mengenai bagaimana artikel itu ditulis, katakanlah begitu. Ya, jadi bukan hari ini kita tidak berbicara mengenai bagaimana menulis, bukan begitu ya. Karena bagaimana menulis itu adalah hal yang lebih subjektif lagi. Jadi kawan-kawan itu pasti perlu jam terbang, itu pasti. Nah, itu sangat subjektif, menulis dan bagaimana memasukkan ide pikiran kita, mengirimkan pesan ya lewat tulisan, tapi tulisan yang akademik. Tulisan yang akademis, karena tulisan yang akademis lah yang masuk ke scientific journal, apa boleh buat begitu. Nah, nanti kita akan melihat contoh artikel yang atau kita memberikan contoh artikel yang dimasukin di awal. Ini kami menggunakan artikel JBB, dimasukin di awal, lalu nanti jadinya seperti apa. Nah, nanti kawan-kawan bisa melihat dan memperkirakan bahwa proses di tengahnya itu adalah proses naskahnya bolak-balik. Jadi perlu ketahanan mental juga gitu ya. Saya juga kalau dapat review suka kadang-kadang udahlah tinggalin aja lah tuh artikel gitu ya, terpengaruh gitu. Karena kalau kita menulis, apalagi itu penelitian kita, itu udah seperti bayi kita sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang nanya aja misalnya ya, apalagi kalau S3. Kalau S3 itu lama kan, bisa 2 tahun gitu ngurusin penelitiannya aja. Coba aja ketemu orang baru, terus orang barunya nanya, apa sih kontribusi penelitian Anda itu? Aduh, kayaknya mau nampol ya. Kayaknya tuh mau, wah pulang nggak selamatin, mana sih nih motornya nih, kompresin juga. Gitu ya. Itu berarti kita sudah terbawa emosi gitu. Itu hal yang manusiawi, sangat wajar. Nah, bagaimana menuliskan itu, jadi bayangin kalau kita ditanya orang aja udah mau nampol rasanya, kalau kita nulis, lalu sama orang yang kita nggak kenal, dikata-katain gitu, bukan dikata-katain sih, tapi direvisi dengan kalimat yang I don't understand, misalnya begitu. Ini enggak, gitu ya. Wah, itu kayaknya menahok. Tapi marilah kita dekati hari ini jurnal itu dengan dingin, karena itulah kuncinya kalau kita mau publish gitu. Kita harus dingin dengan jurnal dan dengan tulisan kita sendiri. Jadi kita menempatkan diri di luar ya. Jadi hari ini kita menempatkan diri di luar penelitian yang mungkin kawan-kawan sedang susun sekarang. Ini adalah overview-nya kenapa kita perlu publikasi, di mana, bagaimana mengidentifikasi, dan nanti kita lihat contoh-contohnya. Lanjut. Oke, kenapa kita harus publikasi? Nah, ini saya cepat aja di sini. Kenapa? Karena semua yang ada di ruangan ini, kalau bukan karena wajib, gitu kan? Ini kan karena peraturan pemerintah ya, semua harus publikasi. Pasca sarjana gitu harus publikasi, sebelum lulus harus publikasi ya. Tapi di balik itu bukan cuma mahasiswa pasca sarjana, di balik itu akademisi harus publikasi. Kenapa dia harus publikasi? Karena dia perlu kalau di sini dibilangnya legitimasi ya. Dia perlu ada validasi dari keilmuan yang dia lakukan. Jadi kalau dia melakukan riset dan risetnya dikeluarkan sebagai report saja, ini belum ada validasi. Tidak ada validasi terhadap riset yang bersangkutan. Tapi kalau dikirimkan ke jurnal atau ke outlet yang lebih saintifik, validasinya dapatnya dari mana? Dari proses review. Itu validasinya. Jadi kalau untuk kalangan akademisi, disitulah dia akan kredibilitas dia akan dilihat oleh kolega atau oleh peer group yang dia nggak tahu, tidak punya hubungan sama sekali. Kalau di sini kawan-kawan punya hubungan sama promotor, sama pembimbing. Nah, pembimbing sama promotor seringkali juga nggak objektif, ya. Kenapa nggak objektif? Karena kadang, ini saya bukan nyalahin, tapi saya juga pembimbing S2 ya. Kadang kita terpengaruh dengan apa yang terjadi dalam dirinya mahasiswa. Sekarang kalau mahasiswa datang ke saya, Mbak, aduh saya baru kena COVID nih, ya masa mau dipaksa, ya nggak? Kan gitu. Jadi kalau ini selalu ada, jadi kalau kita punya hubungan pembimbing atau promotor, itu ada bias-bias yang terjadi karena
memang kita sebagai makhluk sosial, kita bergaul dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi kalau jurnal, makanya saya minta kita menjadi dingin. Jurnal nggak ada. Memang tidak ada, tidak boleh ada. Kenapa? Karena dia harus melegitimasi. Gitu. Dia harus memvalidasi. Nah, alasan yang kedua juga kalau untuk akademisi adalah dia harus menyebarkan temuan dia. Jadi itu academic responsibility. Kalau bahasa populernya adalah attraction. Itu yang dibilang attraction. Tapi kalau dari sisi akademisi, itu namanya tanggung jawab akademik. Tanggung jawab dia terhadap peer group dia yang lain. Bahwa harus tahu, saya punya penelitian yang seperti ini. Sharing. Jadi, lanjut. Ini yang sering menjadi pertanyaan untuk kawan-kawan pasca. Mau di mana sih publikasinya? Tentu level yang paling tinggi adalah Scopus ya, itu level yang paling tinggi. Kalau pasca rasanya Scopus itu Q4 juga nggak masalah sebetulnya ya. Jurnal internasional bereputasi pun tidak apa-apa. Jurnal internasional bereputasi itu bukan Scopus berarti. Kalau jurnal internasional bereputasi Scopus disebutnya itu Scopus. Jurnal internasional bereputasi itu berarti yang masuk Web of Science, Thomson Reuters, itu termasuk. Sementara kalau untuk pasca yang S2 itu Sinta 2 itulah persyaratannya gitu. Sinta adalah akreditasi yang dari kita ya, nasional accreditation board-nya. Jurnal bisnis dan dari Sinta 2 gitu. Nah, ada alternatif yang ketiga yaitu proceeding. Beberapa promotor ataupun pembimbing itu juga juga suka mendorong mahasiswanya itu untuk presentasi di conference dan nanti ada proceedingnya. Sepanjang pengetahuan saya, publikasinya yang diminta adalah jurnal untuk pasca, gitu ya. Jadi kalau untuk proceeding biasanya lalu pembimbingnya mencarikan luaran dari konferensi tersebut, itu akan dibuat jurnal nggak? Kalau akan dibuat jurnal, biasanya dia akan menuju situ. Atau kegiatan untuk mengikuti konferensi, biasanya kalau mahasiswa ya, kalau statusnya masih mahasiswa, masuk S2, masuk S3 terutama, itu diminta mengikuti konferensi. Kenapa? Karena dia perlu masukan, gitu. Ya, kalau dibawa ke konferensi, apalagi itu konferensi internasional, gitu. Nah, ini masukannya berarti sudah dari peer group yang di luar sana. Tapi hati-hati ya, hati-hati. Kawan-kawan pasca kalau ke konferensi tetap harus dengan pemikiran bahwa ide tersebut jangan sampai diambil orang gitu ya. Kita bukan suuzon nih. Itu wajar. Itu wajar di kalangan akademisi, itu wajar. Jadi kehadiran ke konferensi itu ya 50-50 lah. Kebutuhannya 50-50. Jadi 50% kebutuhannya untuk memblok isu itu. Jadi kalau sudah dipresentasikan, udah nggak boleh ada yang ngambil harusnya. Dulu saya waktu sekolah S3 dipaksa tuh saya di depan itu ikut konferensi. Saya tanya kenapa sih, boleh nggak ntar aja saya gitu. Tapi pembimbing saya, promotor saya itu bilang, you have to let everyone knows it's your subject gitu. Jadi dengan kita presentasi di konferensi tersebut, apalagi kalau konferensi internasional, maka judul itu sudah tercatat ya di repositori. Jadi kalau orang nyari, orang tahu udah ada. Nah, maksudnya dia begitu. Jadi di blog sehingga kalau ada orang lain yang mirip, orang lain yang salah. Itu satu. Tapi yang kedua, ya tetap aja ada kan yang mau ngambil ya. Tetap aja ada gitu. Jadi waktu itu pembimbing saya, promotor saya itu sangat concern dengan apa yang akan saya sampaikan di dalam konferensi. Sehingga data saya yang sebetulnya udah besar, dipakainya cuma kalau nggak salah 30 hanya untuk memenuhi. Gitu ya. Itu caranya dia ngeblok gitu. Nggak bisa terlalu diambil. Karena kalau 30 kan sebenarnya masih sedikit kalau untuk S3 gitu. Untuk digeneralisasi kan sedikit ya. Jadi itu trikinya gitu untuk konferensi. Tapi saya tahu beberapa dosen, beberapa pembimbing kalian yang hadir di sini akan mendorong untuk konferensi. Jangan ragu, itu ada maksudnya, ada maksud positifnya juga. Terutama satu blok, yang kedua untuk mendapatkan masukan ya. Terutama kalau dia ragu, minta masukan dari kalangan yang lebih internasional.
Kalau yang lebih masukan yang lebih terlokalisir adalah kolokium. Saat ini semua pembimbing pasca sarjana telah menerima surat untuk meminta mahasiswanya ikut student kolokium yang diselenggarakan oleh Prodi Administrasi Niaga. Jadi yang kena adalah yang peminatan kebijakan administrasi niaga dan INI ya, inovasi dan entrepreneurship. Yang publik dan fiskal karena diselenggarakan oleh niaga itu tidak masuk ya, tidak terikut gitu. Oke, nah sekarang kita bisa lihat dulu kali ya. Contohnya jurnal, coba saya kawan-kawan ada yang sudah punya calon jurnal nggak, biar kita bisa lihat juga ininya apa, kita coba cari nih, ntar Rijal bantu nyari. Kawan-kawan ada yang punya nama jurnal nggak gitu, untuk melihat dia di mana gitu. Kalau dibilang Scopus, nyarinya di mana Mbak, gimana caranya nyari di Scopus gitu ya. Kita langsung praktek aja. Jadi hari ini kita penjelasan praktek nanya gitu, informal aja. Saya mati gaya kalau udah disuruh formal deh, mendingan informal aja gitu ya. Ya, dan teman-teman yang di chat juga boleh kalau misalnya ada yang mau disampaikan jurnalnya atau yang target ya, yang sudah punya target untuk tulisannya dipublish di mana. Udah punya nama jurnal, terus kita cekin gitu. Jadi kita sekarang kita coba cek gitu, dia ada di mana sih posisinya gitu. Terserah mau dari publik, mau dari niaga, atau mau dari fiskal ya. Mangga, silakan aja, bebas aja. Sampaikan, nanti kita nyari gitu. Boleh di Sinta, di internasional, gimana nyarinya Rijal. Iya. Rijal yang menjelaskan. Teman-teman kalau ada proceeding susah nih, kalau proceeding. Ada usulan jurnal? Mana, teman-teman? Atau gini, nggak usah usulan jurnal yang lengkap, keywordnya aja. Misalnya, saya tuh mau jurnal atau saya nanti mau nulis mengenai public policy. Keywordnya berarti public policy ya. Nah, ntar jurnal Rijal nyari gitu. Tapi kita dapat masukan dulu kira-kira. Ya, Irfan Wibowo nih. Mas Irfan, mangga. Ya, terima kasih Mbak Novita. Mohon maaf saya off cam. Saya karena berdinas, saya kesulitan sebenarnya. Saya berdinas di TNI AD. Jadi sebenarnya saya pengennya ya lebih nyaman menulis tentang kebijakan-kebijakan pertahanan. Sejauh ini saya cuma menemukan satu jurnal yang istilahnya mengakomodir itu, yaitu jurnalnya Unhan. Itu pun kalau tidak salah Sinta 3. Mungkin ada nggak yang istilahnya jurnal yang istilahnya mengakomodir tentang mungkin tema-tema mengenai kebijakan pertahanan. Mungkin itu izin. Nah, ini saya senang banget nih pertanyaannya Mas Irfan. Ini tipikal kesulitan yang dihadapi oleh teman-teman pasca. Karena saya dari 2015 sampai 2018 atau 19 itu saya pengajar metode penelitiannya pasca sama Prof. Ami gitu ya. Nah, penelitiannya pasca itu kan kawan-kawan semua diminta kasih tema, nulis gitu ya, yang di S2 nih, bukan di S3 ya, yang di S2. Nah, yang dibilang Mas Irfan itu adalah tantangan, saya nggak bilang hambatan, tapi tantangan yang banyak dihadapi oleh pasca, karena kawan-kawan semua itu datang dari instansi yang khusus. Nah, kayak tadi itu, gitu ya, instansinya khusus. Sehingga ada tuntutan dari instansinya juga, kalau menulis, melakukan riset, ya ada kontribusinya dong ke instansi. Akibatnya, dia menjadi skopnya jadi kecil, kayak Mas Irfan bilang tadi, kok saya nggak ketemu-ketemu? Ya, nah Mas Irfan, kuncinya adalah itu dibawa menjadi lebih naik ke atas baru ketemu. Nah, sekarang gini, saya nanya dulu. Pertahanan ya. Kalau pertahanan terus menjadi state security, masuk nggak? Masuk nggak? Masuk. Coba, Jang. Ada nggak? Saya bukan judulnya ya, tapi mungkin Rijal ke Google Scholar. Karena Mas Irfan, kita jangan cari, nggak akan ada jurnal yang state security, itu nggak akan ada. Makanya ketemunya cuma di Unhan. Tapi kalau kawan-kawan menemukan masalah kayak Mas Irfan, jangan nyari jurnal dulu, nyari artikelnya dulu. Jadi kita ke Google Scholar, ini Google Scholar, diketik coba state security. Ya, ini bentar Jal, balik dulu Jal. Ini soalnya expertnya Mas Irfan, bukan kita.
Coba state security terus diam di situ. Nah, ini kalau Mas Irfan lihat sampai ke bawah, yang mana yang paling pas? Kita sekarang nyari artikel ya, bukan nyari jurnal. Jangan lupa. Yang mana? Yang paling dekat sama temanya Mas Irfan yang mana? Mungkin state security regulation. Oke, yang itu dia. Ya, itu kita lihat. Ini adalah artikel-artikel yang berbicara mengenai itu, Mas Irfan. Nah, sekarang yang kita mau lihat apa? Yang kita mau lihat adalah dia terbit di mana sih, gitu. Nah, nanti itu yang kita ambil. Terbit di mananya itu jurnal itu yang kita ambil. Nah, sekarang kita agak tricky, kita lihat. Dia nggak ada coba di sebelahnya. Sejauh ini tidak ada di jurnal ya. Coba ke bawah lagi. Wah, masuknya ke law. Ya. Ke bawah lagi. Ke bawah lagi itu Notre Dame Foundation and Trend. Ini nggak mungkin. Business lawyer nggak mungkin. Gestor. Kiri coba kita lihat itunya apa filternya. Kita lihat filternya. Artikel. Semua jenis artikel kajian berarti. Kalau artikel semuanya review artikel berarti ya. Ya, semuanya review artikel. Berarti kita pakai itu Mas Irfan. Jangan putus asa. Memang biasa begini. Coba tadi state security tadi kita hilangin regulation-nya, yang ada apa lagi coba? Coba, Mas Irfan kalau dibilang itu enforcement atau administrators masih bisa nggak? Mungkin administrator. Administrators ya. Oke. Coba. Nah ini udah mulai kelihatan nih. Ini bisnis law. Turun lagi. Sejak 2022, sejak 2001, sejak 2010. Sejak 2010 coba Jal. Karena nanti kan pasti semua diminta yang update. Sejak 2010. 2018, sorry. 2018 ya itu ya. Ya. Nah, itu mulai kelihatan nih. Ya, ini bisnis law nih berarti. Ini bukan SSRN ini papers, bukan. Blockchain beda, securitiesnya beda. Iya, bisnis law ya. Consumer affairs bukan. Franchise bukan. Bukan. Nah, ini tampilannya kalau dari sini, Mas Irfan, chance-nya adalah bisnis law. Tapi terus terang, kalau masuk jurnal law, berat ya. Karena jurnal-jurnal yang untuk hukum, itu pakemnya agak beda. Mereka seringkali menggunakan hukum gitu. Walaupun kalau administrasi publik ya, ini agak ya dengan hukum. Tapi ini pasti kesulitan. Coba sekarang kita pindah ke Sinta. Kan Mas Irfan udah ngecek ya, adanya Sinta 3 ya. Tapi coba lakukan dengan, biasanya ini kalau state security ini apa sih, politik ya? Politik HI ya biasanya ya, Mas Irfan ya. Yang punya urusan ke sana. Kita agak jauh jadinya nih Mas Irfan. Memang harus dilakukan begitu, kawan-kawan. Memang harus begitu gitu maksud saya. Jangan ragu untuk membuat dia menjadi lebar, nanti dia ketemu lagi gitu, nanti dikecilin lagi. Ini kalau jurnal pertahanan tadi Mas Irfan udah dapet dia. Dia itu ya Sinta 3. Tapi coba politik. Saya mau tahu kalau jurnal politik aja. Politik aja. Kalau jurnalnya kita lihat jurnal politik. Mas Irfan, ini bisa loh. Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik. Ini Sinta berapa nih? Sinta 1 tuh udah internasional. Ini bisa. Ini bisa masuk. Penelitian politik. Nah, caranya gini kalau enggak. Itu diklik coba Jal. Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik. Coba kita lihat
Ames dan Hope, tapi ini udah agak lompat dari slide kita ya. Nggak apa-apa, dibuka aja. Disseminate original articles from research, itu satu keywordnya. Jadi kalau dia terima dari research gitu ya, yang kawan-kawan lakukan adalah research gitu. International and security. Nah, Mas Irfan ini ada chance untuk masuk kalau mau ke sini. Karena security, isu security dia bisa gitu. Jadi bisa ke sini ya kalau mau Mas Irfan ya. Jurnal apa tadi namanya? Ilmu sosial, Ilmu politik UGM. Cukup wide juga nih, ada. Coba URL-nya taruh depan nanti build. URL ini kan Rijal udah buka URL-nya ya. Ya, Mas Irfan itu bisa diambil nanti di chat ya, linknya, link untuk jurnalnya. Nah itu. Coba balik lagi ke Sintanya, coba kita lihat dulu di Sinta. Kalau Scopus, nah kalau Scopus berarti saya khawatirnya politik atau internasional ya. Khawatirnya harus lebih sampel jurnal peneliti turun lagi. Kalau udah kata-kata penelitian saintifik banget pasti mendingan jangan. Ini juga jangan, ini pasti enggak, masyarakat kebudayaan enggak. Ini udah masuk Sinta 2 ya. Wacana politik mungkin ya, wacana politik. Siapa yang ngeluarin publishernya? 4 ya. Home-nya teori politik, perbandingan kebijakan politik, komunikasi politik dan pemerintahan politik dunia. Oke, enggak. Kalau gitu enggak. Ini tidak termasuk. Lebih karena tadi ya security-nya enggak ada. Jurnal review politik enggak. Jurnal politik internasional saya rasa enggak. Ini sedikit inovasi enggak. Tapi politik Indonesia. Coba politik Indonesia. Kenapa saya pilih politik Indonesia? Karena teman-teman pasca seringkali nanti menulis mengenai kondisi Indonesia saja, gitu ya. Bahkan kadang-kadang juga yang terutama terutama S2 itu customize ke organisasinya karena memang organisasinya juga meminta ya harus ada kontribusi dan seterusnya. Kalau jurnalnya sudah menggunakan kata Indonesia, maka tidak ada masalah di situ. Gitu. Ya, jadi ini keuntungan justru. Karena udah pasti dia berbicara mengenai Indonesia gitu. Skopnya apa? Providing paper cukup general nih, Mbak. Ini general. Iya, betul. Mas Irfan kesini juga bisa nih. Karena dia ada Indonesianya ya. Siap, Mbak. Ya, ini juga bisa dikasih juga di chat. Nah, sekarang mungkin kita bisa ke cari hal yang sama. Ini kan jurnal nasional ya. Rijal coba mulai cari tadi ya, jadi dengan politik atau international studies, tapi di Simago aja dulu. Coba, ntar baru pindah ke Scopus. Silakan ya. Nanti cari politik ya.
Kenapa harus ke jurnal? Coba dijelasin dulu. Kenapa harus ke Simago, Jal? Terangin dulu coba. Ya, pertama kan kalau misalnya kita dari gradingnya pertama, kalau untuk Simago ini sudah proven dari konteks bagaimana kita melihat dari si jurnalnya ini dia punya legitimasi secara akademis apa tidak. Jadi kan kalau gold standar tadi Scopus, kita impact factor-nya ini dari sini, dari Simago juga melihat bagaimana ini punya ranking. Mereka juga punya tim yang memang selalu ngecek, selalu cross-check dari jurnalnya, dari dari editorialnya, dari bisnis prosesnya juga. Karena dia yang sudah terindeks di Simago ini sudah terranking, berarti punya capaian dari jurnal itu sudah bagus lah di standar internasional. Kalau misalnya nanti di tempat lain pun ada gitu ya, ada seperti Dimension juga punya assessment tool sendiri. Cuma kalau Dimension basisnya AI gitu. Terus ada lagi dari Clarivate juga punya berbagai macam tools ya untuk bagaimana dia itu punya mekanisme untuk selalu mengecek dari integriti dari jurnal itu sendiri. Mungkin bisa lanjut masuk ke slide kali ya Mbak Nanop ya. Jadi maksudnya begini kawan-kawan semua. Kayak tadi ya, ini kan caranya mencari gitu ya. Ini udah keluar yang politics nih. Nanti memang satu-satu diliatin. Jadi kawan-kawan kalau mencari jurnal itu harus spend waktu di depan komputer, mendedikasikan kali ya, bukan spend waktu, tapi mendedikasikan waktu untuk cuma nyari jurnal. Cuma nyari jurnal aja gitu. Dan kalau sudah nyari jurnal itu jangan nanggung, begitu sudah mencari jurnal, carinya beberapa langsung. Kayak tadi misalnya, di Sinta saya punya ini dan ini, kumpulkan URL-nya. Kalau di Simago itu mirroring Scopus. Nah, itu tadi kenapa kita mencari di Simago dulu. Kalau di Simago ada 90% chance di Scopus ada dia. Ya, jadi kalau kawan-kawan tadi mau cari jurnal gitu, itu bisa begitu atau langsung ke Scopus. Nah, kalau misalnya kawan-kawan udah punya nama jurnalnya, kita bisa langsung cari di Scopus. Gitu. Jadi siapa yang udah punya jurnal judul jurnal gitu ya, silakan dituliskan di chat, nanti kita cek ke Scopus gitu. Nah, ini kayaknya belum ada belum ada yang mau minta dicekin, katakanlah begitu jurnalnya ya. Nanti kalau ada yang mau minta dicek jurnalnya, silakan aja langsung taruh di chat ya, sehingga nanti Rijal langsung menunjukkan gimana prakteknya mencari itu di Scopus gitu. Lewat apa? Lewat URL apa? Bagaimana caranya? Jadi silakan yang punya calon jurnal bisa disampaikan. Nah, kita bisa balik ke slide dulu. Boleh balik dulu ke slide. Nanti begitu ada yang ada di chat, kita ke Scopus ya. Nah, ya tadi ya. Lalu nih, bagaimana kita mengidentifikasi jurnal itu tepat untuk kita? Sebagian sebetulnya tadi dipraktekkan ketika kita melihat atau mencari tahu untuk Mas Irfan tadi. Diklik lagi coba. Di slide ini ada aims dan scope, ada kan? Nah, gitu ya. Jadi yang tadi kita sudah lakukan adalah mengeceknya terutama dengan aims dan scope. Kalau kita sudah punya kayak Mas Irfan tadi, kita udah punya tema di kepala kita, gitu. Sedapat mungkin kalau tadi temanya kita nggak ketemu, itu dinaikin lagi. Jadi kayak tadi Mas Irfan bilang pertahanan. Waduh, pertahanan itu defense ya. Kalau defense nanti dia naik ke atasnya, dia harus dibawa ke level negara ya, state security mungkin. Itu yang lebih mungkin ada, keyword itu yang lebih mungkin ada ketimbang state defense atau defense military gitu misalnya ya.
dia harus dibawa. Jadi kawan-kawan itu harus membawa dia menjadi lebih abstrak. Di atasnya konsep atau konstruk di atasnya itu apa sih? Gitu ya. Konstruk itu yang dipakai karena jurnal, judul artikel jurnal itu menggunakan konstruknya biasanya atau variabelnya kalau yang kuantitatif gitu ya. Nah, gimana mencari tahu apakah jurnal ini tepat untuk atau kecurigaan kita tepat untuk kita. Ini baru kecurigaan karena baru first step. Nanti second step baru pasti. Curiga dulu dia tepat atau enggak. Jadi ini ada beberapa cara cepat gitu. Originnya dulu, indeksnya, peer review-nya gimana, dia diterbitkan oleh siapa. Tadi saya tanya sama Mas Rizal kan yang Sita kan, Iya. siapa yang publish. Siapa Itu kan tadi saya, Iya. ya komunikasi saya dengan Rizal kan gitu tuh. Siapa yang publish? Itu siapa yang publish? Bukan kita susun sama yang lain ya. Iya, betul. Tapi bukan begitu. Tapi tadi kan Rizal jawab UGM, Mbak. Ya UGM reliable gitu. Terutama karena saya menghubungkannya dengan administrasi publiknya ya. Gitu. Jadi saya bukan bilang yang lain jelek, tapi yang saya bilang adalah kita tetap harus mempertimbangkan kredibilitas, gitu ya, kredibilitas dari yang menerbitkan. Coba balik lagi dulu yang ke sebelumnya, Jal, gitu ya. Lalu APC adalah Article Processing Cost. Nah, jadi artinya untuk masuk ke jurnal itu harus bayar. Itu dia, article processing cost. Kalau unreasonably high, kita udah harus uzon dia nggak benar. Karena memang rekam jejaknya adalah proses, kan di sini ada cek peer review proses. Itu artinya cek gimana reviewnya. Berapa lama turnover reviewnya. Dalam arti gini, kalau dia jurnal yang baik adalah jurnal yang punya standar, mengikuti standar dan dia konsisten. Jadi kalau dia bilang di lamannya itu turnover artikelnya adalah 2 bulan, itu berarti 2 bulan. Gitu. Nah, APC ini seringkali berkonotasi dengan review yang cepat. Besoknya bisa terima keputusan. Nah, ini kita akan ragu. Karena tidak mungkin, kawan-kawan semua tidak mungkin. Itu review dilakukan dalam 1 hari. Belum lagi kalau kita lihat reviewnya nanti everything is good gitu ya. Team is good, ini current, semua method is appropriate. Jadi cuma ada 1, 2, 3 baris gitu. Iya. Ya kalau kita lagi kepepet perlu publikasi kita akan senang, tapi sebenarnya efeknya panjang di belakang. Begitu dia ditentukan dia predator, peraturan pasca yang baru adalah tidak dihitung dan kawan-kawan nulis lagi. Iya, berlaku retroaktif ya Mbak ya berarti? Iya, gitu. Jadi hati-hati sekali. Caranya mungkin yang ini Mbak, yang minta bayaran di awal juga banyak ya, nggak sedikit ya gitu. Ya. Lain cerita kalau setelah masuk terus dia minta APC ya, nah itu lain cerita tuh kawan-kawan. Jadi APC ini yang bermasalah adalah kalau dia minta di depan. Di depan dia minta 2.000 US. Wah, itu unreasonably high. Itu yang saya bilang unreasonably high. 3.500 US, itu berarti dijamin masuk, kawan-kawan. Tapi kita bertaruh kalau itu. Bertaruh dalam arti mudah-mudahan nggak ketangkep sama dikti, mudah-mudahan nggak ketangkep sama program pasca. Bertaruh gitu. Coba bayangin. Mending ambil waktu panjang menilai reliabilitas dari jurnalnya, ketimbang kita cepat, tapi setelah itu nggak boleh maju. Ya bayar lagi semester depan. Kenapa? Karena publikasinya dianggap tidak ada. Gitu. Itu peraturan yang baru. Ya, jadi kalau dia predator, itu disebutnya predator ya, kawan-kawan. Maka dinolkan. Nah, hati-hati. APC ini hati-hati, gitu ya. Dan ada juga Mbak Nonop yang dia menawarkan slot khusus gitu misalnya. Oke, kamu bayar segini, nanti aku kasih slot di bulan September misalnya. Seperti itu juga ada praktik-praktiknya. Jadi kawan-kawan paling gampangnya memang ngecek dulu ya di depan.
Untuk niaga ya, seringkali saya nggak tahu apakah ini sudah sampai ke prodi publik atau ke fiskal. Tapi kalau di niaga itu kalau publishernya dari Bangladesh, Pakistan, itu dicurigai langsung. Kalau niaga India, ya, gitu. ya India gitu. Kenapa? Karena memang dalam list predator itu sering muncul. Sampai ada publisher yang dari India dalam satu kali publish artikelnya ratusan. Itu juga dong nggak mungkin. Artikel ratusan nggak mungkin. JBB itu artikelnya 5, itu aja setengah mati. Artikel-artikel yang tadi kawan-kawan lihat dari Sinta 2 itu mesti 5, 6, 5, 6 ya 8 mungkin masih bisa. Maksimal banget 8 kali. Maksimal banget 8. Minimal 5 karena memang beban PT bukan. Dari Dikti. Diktinya tidak membolehkan ada jurnal yang isinya 4. Nggak boleh, minimal memang 5. Gitu. 5, 8, ini isinya ratusan. Mayoritas dari situ adalah penulis Indonesia. Blacklist. Bahkan penulis Indonesia itu di blacklist oleh jurnal. Jadi kawan-kawan membayangkan ya bahwa penulis-penulis Indonesia, saya bukan bilang yang ini, tapi akademisi loh ya, itu akademisi. Akademisi itu banyak yang mencari jalan cepat. Saya menyarankan sekali kawan-kawan itu mencari jalan yang benar, walaupun lama, gitu ya. Tapi jangan cari jalan cepat, nanti malah proses di belakangnya lama. Ini Mas Aprianto nanya. Nah, coba Rijal, dijawab Jal, yang di chat Jal. Link di WhatsApp gimana terus? Iya, karena kalau misal DOI itu kan Mas Aprianto itu harus terdaftar di entah di Crossref atau di lembaga lain yang menyediakan penautan digital ya Mas Aprianto ya. Jadi kalau misalnya DOI-nya udah nggak ada di internet gitu ya, itu sudah bisa 80-90% dipastikan bahwa jurnal itu tidak memiliki entitas gitu, tidak punya integritas gitu, karena yang menempel ya, jadi DOI kan namanya juga Digital Object Identifier, jadi kayak semacam barcode, semacam kita itu KTP-nya si produk lah, KTP-nya si produk publikasi gitu. Nah kalau misalnya DOI-nya udah nggak ada, itu kemungkinan cuma 2, itu memang jurnalnya itu terbit tapi secara platform bermasalah gitu ya, atau misalnya memang dia tidak terdaftar di mana-mana gitu. Karena setiap jurnal yang punya ISSN, yang punya terbitan itu harus memiliki digital object identifier gitu. Kalau misalnya ada beberapa kasus yang misalnya jurnalnya ada nih, ada papernya bisa di-download, bisa dibaca, tapi nggak punya DOI. Ternyata dia punya identifikasi sendiri, dia pakai metadata sendiri. Ya itu bisa aja, cuma saya yakin nggak 1% aja yang kayak gitu. Jadi mayoritas semua publikasi di ilmiah ya rata-rata itu punya digital object identifier, dan memang penyedia layanan itu terbatas, jadi bisa di cross check secara langsung gitu. Nggak mungkin, sangat tidak mungkin kalau misalnya kita nggak bisa ngecek gitu DOI-nya. Karena misalnya kita pakai Mendeley ya, kalau kita masukin DOI-nya, kalau memang itu benar-benar ada ya, itu langsung dia terbaca gitu. Mungkin boleh dipraktekkan kali ya? Apa ya? Coba ya. Dipraktekkan. Mas Apri penting soalnya ini ada nggak bagus. Mas Apri ada nggak DOI-nya? Udah lupa Mas Rijal, kemarin waktu ada tugas untuk review jurnal kan kita nyari ya, kita nyari jurnal, begitu dia hanya ada capturean halaman depannya, abstraknya itu, begitu ada link DOI-nya, begitu kita search mau download, kok tidak ditemukan, dan itu jumlahnya cukup banyak juga, khususnya yang dari, kalau yang saya lihat tuh yang dari dalam ini ya, dalam negeri juga itu, penulisnya itu penulis dalam negeri itu, wah ini padahal dari judulnya sih bagus untuk dibahas gitu kan, kok isinya nggak ada ya gitu. Nah, mungkin kita coba kali ya. Ini namanya Mendeley Reference Manager ya untuk desktop. Jadi teman-teman juga bisa download ini secara gratis, dan loginnya pakai akun Elsevier-nya UI. Jadi kan teman-teman punya SSO ya, yang nama @ui.ac.id. Nanti pertama di browser
konekin aja itu ke Elsevier ID ya. Jadi nanti dapat akun, nanti loginnya via institutional page, jadi tinggal SSO, itu sangat mudah gitu ya. Dan beruntung banget UI sudah menyediakan layanan tersebut karena banyak banget benefit yang bisa tadi nanti Mas Irfan tadi udah ngasih DOA. Jadi ini setelah di-download tampilannya seperti ini defaultnya ya. Tadi saya baru tambahin ini ya, ngetes. Nah, kalau bisa kita add new, ya, kita add entry manually. Nah, di sini nah yang tadi saya bilang ada beberapa metode untuk identifikasi KTP-nya si artikel ya, ada RX CVIDs, DOI sama PMID. Jadi biasanya 90% ke atas itu DOI semua. Jadi ini yang dua ini cuma 1 percentile aja. Jadi jarang ya. Jadi kemungkinan besar kalau misalnya kita tadi masukin nih DOI yang dikirim Mas Irfan tadi, kita look up metadatanya apakah keluar. Nah, langsung keluar tuh. Nah, evaluating civil military relationship for every decision. Nah, ini author siapa? Di Heniel. Nih, jurnalnya jurnal apa, tahunnya berapa, pagesnya berapa, volumenya berapa, isu nomor berapa. Nah, jadi semua udah ada gitu. Nanti kalau kita mau misalnya, oh ini jadi bahan apa namanya, nanti kita baca referensi saya, kita add entry aja. Add entry akan masuk sendiri, gitu ya. Nah, akan masuk sendiri, gitu. Terus kita bisa lakukan banyak lagi ya, gitu. Tinggal kita bisa nyari nih. Kan kalau misalnya kita zaman dulu nih, kalau kita mau nulis nih ya, buka tab Chrome banyak, terus ya ada notepad, kita copy paste, oh di jurnalnya ini. Jadi mulai sekarang mungkin bisa dibiasakan untuk menggunakan tools seperti ini, karena pertama gratis dan UI sudah provide, yang kedua bisa bikin kerjaan kita lebih rapi, baik saat penulisan maupun finalisasi nanti, karena mereka punya tools untuk generate bibliografi gitu. Nah itu jadi kita juga nggak mungkin lost track kalau kita udah nge-cite apa, misalnya di body text nih, misalnya di body text kita udah nge-cite apa gitu. Misalnya kayak contoh, kita coba lagi ke misalnya di Word-nya nih. Nah ini misalnya gini, tadi kan sudah saya masukin ya. Nah nanti kalau di Word ini bisa diinstal ini ya, apa namanya, extension dari Mendeley-nya. Nah, nanti di tab review, di reference, nanti ada klik Mendeley, diklik, nanti keluar seperti ini. Nanti kan tadi kan udah masukin baru ya, yang jurnal tentang pertahanan, kita update from library, kita lihat. Nah, sekarang muncul tuh, evaluating civil military relationship. Nah, kegunaan yang ini tuh apa gitu? Kegunaannya nanti pertama misalnya kita nulis nih, untuk referensi di body text gitu kan. Misalnya kayak according to apa, kita klik aja, jadi nggak usah apa namanya repot-repot, kita klik di sini, insert citation, itu udah muncul according to Lee 2022 gitu kan. Terus kita lanjut lagi, nulis lagi, terusnya yang keduanya kita mau kutip lagi according to, misalnya tuh, nanti kita ada lagi dia, kita klik lagi insert citation. Nah, and then udah kayak gini, jadi di dalam body text itu lebih rapi. Terus kalau sudah selesai kan biasanya kita bikin reference tuh manual ya di Mendeley ini, di Word ini. Jadi nanti ke depannya teman-teman selain ke track nanti ini siapa sudah ngutip apa belum, teman-teman juga bisa langsung masukin bibliografi. Nah tadi kan kita udah ngutip 2 orang, jadi tinggal di sini diklik insert bibliografi. Nah udah keluar dia formatnya, ngutipnya. Dan yang dikutip di body text, yang tidak dikutip di body text tidak akan ikut. Nah, jadi kita juga secara teknis, kita dari secara apa namanya, penyusunan itu lebih rapi dan teknisnya juga lebih sesuai gitu ya, dibandingkan kita mencoba secara manual gitu kan. Nah, apa namanya, tidak menjadi apa, berantakan gitu lah kalau misalnya kita bilang. Jadi dari penyusunan dan kita juga bisa nge-track gitu. Sih, Mas Aprianto dan Mas Irfan, terima kasih contohnya.
itu berarti tadi pertanyaannya Mas Aprianto itu predator gitu ya, kalau nggak ketemu gitu ya. 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 Jadi Mas Apri, terima kasih banyak. Ini juga menjadi informasi gitu ya, tambahan. Kami tadi tidak mengidentifikasi itu gitu. Jadi kalau di DOI juga termasuk menjadi salah satu identifikasi apakah predator atau tidak. Karena betul-betul menjadi perhatian sekarang begitu ya. Memang saya rasa sudah sejak 5 tahun terakhir itu Dikti kesel sekali dengan jurnal predator, terutama karena ada larangan. Jadi tersinggung, Dikti itu sebetulnya tersinggung karena researcher Indonesia itu sampai di blacklist. Jadi lalu Dikti itu menjadi sangat keras kan, terutama untuk akademisi ya, menjadi sangat keras, nggak bisa naik pangkat udah gitu, nggak bisa naik ke pangkatan, itu dikeluarin langsung sama Dikti, dibuang-buangin itu semua predator. Saya pernah melihat hasil analisis kenaikan pangkat yang mencantumkan itu dari Dikti. Jadi dia sebutin judul ini karya ilmiah, karil disebutnya. Karil ini dengan jurnal ini itu ada 1, 2, 3, 4. Ini terkena indikasi predator, jadi nggak dianggap gitu. Nah, kalau dari sisi mahasiswa, mungkin ini sanksinya adalah tadi ya, tidak dianggap dan harus mengulang. Nah, cuma untuk pembimbingnya itu sebenarnya sanksinya jauh lebih keras lagi. Gitu. Jadi saling membantu dengan pembimbingnya begitu ya. Pembimbingnya nggak bisa naik pangkat. Nah, silakan ya kalau ada pertanyaan baik di chat maupun mau langsung raise hand aja. Ini caranya menentukan atau melihat tadi itu jurnal yang saya ketemukan itu berkualitas atau enggak sih gitu ya. Caranya bisa dengan mengecek publikasinya, apakah dia teratur publikasinya gitu ya. Lalu bisa juga mengecek impact jurnal. Ini sering impact factor ya. Juga citasinya. Coba kita ke Sinta, Jal. Di Sinta itu tadi kita bisa lihat, supaya kita bisa lihat ya. Coba ke Sinta. UGM punya deh tadi, UGM punya. Nah, ini kita bisa lihat. Impact itu yang tulisannya di depan, 5,42 itu impact. Begitu. Citation adalah yang 2 terakhir, 3.000, 4.000, 3.000, 4.000 gede itu berarti. Itu berarti kan dia dalam 5 tahun dia disitasi, bukan di-download ya. Dia disitasi oleh 3.448 kali 5 tahun terakhir. Itu hampir setiap tahun ada 1.000 kan berarti begitu. Iya. Ya. Banyak loh kalau setiap tahun itu hampir 1.000. Yang sebelah kanannya citation sepanjang dia sudah publikasi. All time-nya nih. Iya. Impact factor, coba impact factor tuh gimana tuh Jal ngitung impact factor? Jadi impact factor itu dihitung berdasarkan kita saling mensitasi gitu. Misalnya contoh, kalau misalnya nanti Bapak Ibu teman-teman semua bikin jurnal publish di suatu jurnal Sinta misalnya. Jadi impact factor itu ditentukan dari berbagai macam hitungan ya. Karena Dikti pun tidak memiliki hitungan impact factor sendiri. Itu yang harus dipahami. Dikti itu menggunakan source dari luar juga. Mereka menggunakan Clarivate, yang dari Web of Science juga, mereka menggunakan Elsevier juga. Jadi kenapa dia tidak menggunakan sendiri? Karena kalau misalnya dari entitas akademik itu kan butuh saling triangulasi gitu, saling dia tuh peer to peer gitu. Jadi Clarivate itu karena memang Elsevier itu karena menjadi gold standar gitu kan, mereka cross-check ke sana. Jadi seperti itu. Karena dari jurnal pun saat akreditasi gitu ya, dia banyak perhitungan yang memang kita tuh comply ke peraturan dari Clarivate atau kita impact factor-nya juga hitungnya ke sana gitu. Dan impact factor itu ditentukan dari bagaimana misalnya tadi teman-teman Bapak Ibu itu bikin jurnal, publish, nanti apakah ada jurnal lain misalnya lebih yang publish di tempat yang citasinya lebih tinggi gitu ya. Misalnya Bapak Ibu terbit di jurnal Sinta 3 misalnya.
Lalu ada jurnal Sinta 2 yang mensitasi jurnal Bapak Ibu nih untuk dibawa ke tulisannya di Sinta 2. Gitu. Nanti impact factor dari jurnalnya yang Sinta 3 tempat Bapak Ibu terbit itu akan naik karena dianggap tersitasi oleh jurnal yang lebih tinggi. Vice versa juga. Kalau misalnya banyak dari jurnal yang jurnal Sinta 3 gitu ya, yang memang banyak publikasi di dalamnya itu merujuk paper-paper yang ada di Scopus, di Sinta 1, Sinta 2 itu akan menaikkan kualitas secara impact juga dari jurnal tersebut, dan tulisan Bapak Ibu juga akan punya visibilitas lebih tinggi. Makanya kan sangat disarankan bahwa teman-teman kalau misalnya mau nulis, mau publikasi atau mau mulai riset itu langsung nyarinya yang gold standard dulu nih, yang tinggi-tinggi dulu untuk jadi bahan referensi acuan, karena itu akan berdampak baik sama tulisan Bapak Ibu maupun dari jurnal yang nanti akan ke depannya Bapak Ibu akan terbit gitu. Nah, itu ya perhitungan impact factor itu. Jadi ada semacam triangulasi data antara baik tulisannya maupun jurnalnya, dan saling mensitasi gitu, self citation-nya juga akan diperhatikan. Jadi misalnya kayak nanti teman-teman atau Bapak Ibu nulis jurnal tapi berbahasa Indonesia misalnya ya, jurnal berbahasa Indonesia. Tapi dia Bapak Ibu ngambil citasinya atau ngambil reference paper-nya ya berbahasa Inggris di jurnal Scopus ya nggak masalah gitu kan. Karena bukan problem linguistik yang dicari, tapi tadi bagaimana kita meningkatkan kualitas jurnal kita untuk publikasi, sembari kita mencari nanti juga menjadikan keuntungan bagi publisher juga gitu. Jadi nanti publisher juga akan milih gitu. Wah, ini referensinya dari papernya si A, ini banyak mengacu dari jurnal internasional yang bonafit ya kan, nggak cuma paper yang ada di internet gitu kan. Dan ditambah lagi ini papernya Scopus, banyak yang mensitasi ke sana, itu juga akan jadi daya tarik sendiri bagi dari manajemen jurnal untuk jadi prioritas gitulah, seperti itu. Nah, jadi maksudnya begini, kawan-kawan, apa yang harus dilihat untuk melihat jurnal yang berkualitas? Apakah impact factor ataukah citation gitu? Kalau jurnal internasional itu impact factor, pasti itu pembimbingnya mintanya melihat impact factor gitu ya. Karena impact factor adalah berapa ya gampangnya simplifikasinya adalah seberapa besar dia berdampak sih. Kalau berdampak itu berarti dia disitasi ataupun orang yang mensitasi artikel di jurnal tersebut menulis jurnalnya, kemudian dia disitasi lagi sama orang lain, gitu ya. Jadi misalnya nih Mas Apri menulis di jurnal A, gitu. Ada orang lain yang mensitasi artikelnya Mas Apri, orang tersebut masuk ke Scopus, lalu disitasi orang, itu impact namanya. Nah itu jadi agak rumit memang, agak rumit menghitungnya. Tapi bayangin bahwa orang mensitasi jurnal A itu sampai masuk ke Scopus, disitasi oleh Scopus, tandanya dia berimpact kan? Nah itulah impact factor. Gitu. Untuk di awal, kembali ke slide, untuk di awal ini kalau pertanyaannya yang mana impact factor dengan citasi, kalau Sinta masih bisa lihat citasi kawan-kawan semua. Tapi kalau dia sudah di jurnal Scopus, saran saya sih melihat impact factor. Kalau nyarinya udah di Scopus ya. Kenapa? Karena Sinta kita kan tadi seperti Mas Rijal bilang, Sinta kita itu impact factor-nya nggak ngitung sendiri, ngambil gitu. Kalau jurnal di luar, di Scopus misalnya, dia ngitung sendiri. Engine-nya itu ngitung sendiri, jadi dia punya sistem sendiri gitu ya. Lalu yang berikutnya lihat jurnal policy-nya ya. Tadi kalau jurnal policy ini yang menjadi perhatian adalah bagaimana peer review dilakukan, apakah double blind, apakah single blind gitu. Artinya double blind adalah yang mereview 2 orang dan kedua belah pihak tidak tahu, reviewernya tidak tahu siapa pengarangnya, pengarangnya tidak tahu siapa reviewernya. Itu double blind gitu. Yang paling ideal sih double blind. Itu yang paling, maksudnya paling ideal artinya itu objektif
dan yang banyak digunakan juga double blind peer review, ya. Nah, setelah itu biasanya masuk ke editor. Editornya nanti mengecek kembali, ya, dan mengecek kembali apakah author-nya itu sudah merevisi. Dari reviewer balik dulu ke author, ya. Nanti author-nya kan memasukkan lagi. Nah, dari situ nanti si editor akan melihat apakah author-nya melakukan revisi seperti yang reviewernya mau, gitu. Apakah ada yang belum diadres? Kalau belum diadres oleh editor, ya, managing editor, dibalikin lagi ke author. Anda belum address yang ini. Jadi managing editor itu kerjanya membaca reviewernya dan membaca artikelnya. Itu yang suka bikin lama, gitu ya. Di beberapa jurnal yang internasional, kalau dua reviewernya itu berbeda secara signifikan, editornya nanti baca. Saya pernah ngalamin waktu sekolah, satu bilang kenapa nggak pakai teori A, yang satu bilang teorinya sudah benar. Nah, ini signifikan kan? Karena yang satu bilang harus ganti teori, sementara reviewer yang satu bilang tidak perlu ganti teori. Nah, editornya itu memberikan saran. Saya telah membaca masukan dari reviewer A dan reviewer B. Keputusan dia adalah tidak usah ganti teori. Kita ikut editor. Itu kalau terlalu signifikan, ya. Kalau praktek di JBB adalah yang signifikan itu adalah kalau satu reject, satu terima. Gitu. Terimanya minor revision lagi. Satu reject, satu minor revision. Itu dicariin reviewer ketiga pasti. Ya. Kecuali kalau satu reject, satu major revision. Nah, ini editornya baca. Editornya baca dan memutuskan. Kalau memang tidak bisa diperbaiki, di reject. Nah, ini sekalian tadi Mbak Safira ya menanyakan kalau masuk boleh nggak parallel submission. Nah, jawabannya adalah tidak boleh parallel submission. Secara etik tidak diperbolehkan parallel submission. Lalu penjelasan saya tadi, kalau misalnya reviewnya balik terus merasa tidak bisa dipenuhi. Yang saya bilang tidak bisa dipenuhi adalah begini. Kalau penelitiannya sebenarnya udah selesai, terus si reviewer minta tambah data, gitu. Nah, itu nggak bisa dipenuhi misalnya. Ya, di retract. Jadi ditarik balik aja, gitu. Ya. Atau kalau memang ternyata di tengah jalan setelah submit menemukan jurnal lain yang lebih tepat, itu di retract, ditarik. Tapi ngomong sama jurnalnya, pasti harus bersurat jurnalnya. Gitu, jangan ditarik tiba-tiba atau diterbitkan di sana, karena kawan-kawan kalau sampai ketahuan masuk ke satu jurnal dan masuk ke jurnal lain, nama itu di blacklist, namanya kawan-kawan di blacklist. Jurnal itu suka begitu, karena itu pelanggaran etik, ya. Berat pelanggarannya kalau untuk pengelola jurnal. Jadi dia di blacklist. Yang lebih sial lagi kalau afiliasinya di blacklist, itu berarti UI-nya di blacklist. Itu ada yang begitu. Jadi sanksinya itu keras gitu terhadap pelanggaran yang seperti itu, ya. Ini kalau kita ketemu kalau dengan jurnal yang berkualitas itu, ya. JBB pernah kok mengalami authornya menarik karena si reviewer itu minta dilakukan pengumpulan data bahkan. Jadi ditarik dengan alasan tidak mungkin dipenuhi. Dia akan memasukkan ke jurnal yang lain. It's okay. Itu praktek yang biasa di dalam jurnal. Ya. Oke. Terus ya, silakan. Kalau menarik jurnal itu berarti by email gitu ya, kita announce kalau seandainya kita akan menarik jurnal gitu ya, ataukah ada tata cara yang formal gitu, Mbak? Terima kasih. Ya, di platformnya, kembali ke platformnya Mbak Safira. Nih Rijal nih, tahu Rijal pengelola platform soalnya. Gimana aja? Jadi bukan banyak cara ya, maksudnya ada dua cara. Pertama, jadi secara editorial bisa bantu retract kalau misalnya ada kendala, ya. Tapi yang jelas perlu ada legitimasi atau bukti bahwa keinginan untuk meretract ini dari autornya. Entah itu bentuknya email, surat tertulis gitu, ya. Jadi secara bisnis proses kita tidak menyalahi aturan gitu. Karena kan kalau untuk kita mereject aja kan butuh proof, ya. Bahwa kita ini butuh bukti bahwa ini tuh butuh reject gitu untuk bisa di reject. Nah, kalau untuk retract ya berarti kalau misalnya
nanti Mbak Safira itu di platform jurnal kan biasanya ada OJS atau misalnya PKP gitu. Nanti bisa aja retract artikel, withdrawn biasanya, bahasanya withdrawn artikel. Nah itu sebelum withdrawn biasanya kan di platformnya itu ada reason for withdrawal gitu kan. Nah reason for withdrawal itu disampaikan. Alangkah baiknya lagi sebelum melakukan withdrawal itu kirim email atau misalnya kalau manajerial jurnalnya bisa di WA misalnya kayak gitu. Nah, kalau jurnal lokal kan banyak yang menyantumkan nomor handphone kontak ya. Misalnya kayak Mas, Mbak atau mohon maaf aku mau ini karena memang tidak memenuhi tenggat waktu dari target aku misalnya karena alasan-alasan yang memang secara akademik gitu ya. Setelah menyampaikan itu dari platformnya langsung di withdraw aja gitu kan. Jadi harus santun ya Mbak Nunuk ya mungkin ya. Bahasanya ya mungkin ya. Jadi jangan hit and run karena banyak hit and run juga. Jadi teman-teman habis dapat review nih, oh review berat, cabut gitu. Udah ngilang gitu kan. Tahu-tahu terbit di tempat lain. Nah, itu kan secara etik sangat-sangat salah ya gitu ya. Dan itu merugikan kedua belah pihak juga. Merugikan dari segi authors, mungkin lebih besar permasalahannya kalau dari segi yang Mbak Dara pernah yang bilang barusan, dari institusi publishernya juga bisa jadi problem gitu. Karena semisalnya kita misalnya contoh accept nih ya, kita accept, kita nggak ada revisi ya, ini best case lah misalnya. Artikelnya bagus, kita accept, terus autornya tiba-tiba nggak ada kabar nih misalnya, tapi kita publish karena memang nggak ada revisi gitu. Tiba-tiba dia tadi yang Mbak Safira bilang, ini perlu duluan yang dapat LOE. gitu. Nah itu tahu-tahu terbit di tengah waktu yang hampir bersamaan misalnya di 2 jurnal itu. Nah itu kan jadi kita dispute jadinya. Dispute itu dan untuk melakukan penarikan dari artikel dari sisi jurnal itu nggak mudah. Gitu. Karena itu akan impact-nya berkepanjangan ke depannya dari akreditasi, dari integriti kita dipertanyakan dan lain-lain. Jadi menurut saya langkah baiknya dikomunikasikan apapun kendalanya ya. Misalnya, aduh nggak kuat nih mau withdraw, nggak apa-apa bilang aja nggak kuat gitu. Karena kita juga mengalami kayak autor yang memang saya nggak sanggup, bener nggak sanggup gitu, nggak masalah. Itu sangat-sangat nggak masalah gitu. Jadi makanya semua dikomunikasikan. Oh, terima kasih Mas. Ya. Mas ada nggak case kalau seandainya kita mau withdraw tapi di reject sama publishernya, kayak kita harus tetap lanjut gitu? Maksudnya kita nggak boleh withdraw gitu? Iya. Oh enggak, kalau misalnya nggak boleh. Nggak ada ya? Enggak. Oh, oke. Kecuali tadi kita beberapa konteks yang tadi disampaikan juga, misalnya ikut di sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh jurnal, nanti dia udah tanda tangan non-disclosure agreement misalnya, terkait bahwa output publikasi dengan judul yang ini harus dipublikasikan, diproses gitu ya. Nah, itu baru ada restriction secara legalnya, bahwa ada non-disclosure agreement, bahwa proses harus dijalankan secara selesai dulu. Entah itu hasilnya major revision atau reject, itu pokoknya diberesin dulu. Gitu kan. Atau misalnya nanti endingnya, pokoknya secara basis proses harus jelas dulu, harus beres dulu. Endingnya di mana? Apakah memang terbit atau enggak? Jadi bukan keputusan. Tapi kalau misalnya enggak dalam ikatan konferensi atau NDA yang lain, ya itu akan up to author gitu, terserah. Kalau misalnya author nggak kuat gitu, ya udah silahkan di retract aja, di withdraw aja gitu. Jadi memang kita juga kan tetap aja jurnal itu kan service provider ya. Jadi kita juga menganggap bahwa author ini